Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulianisa Purnamasari dari kelas M8. Sebelum masuk pada transaksi dagang, terlebih dahulu kita lakukan langkah awal, yaitu memasukkan akun-akun yang ada pada soal. Yang pertama, kita ambil atau klik My Accounting-nya, lalu klik Create, dan lalu Next, dan masukkan informasi perusahaan. Lalu next, periode akuntansi di soal adalah 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Dibuat di current financialnya yaitu 2019, kemudian last month-nya bulan Desember, conversion month-nya adalah bulan Januari. Lalu pilih yang nomor 3 dan lalu next. Kemudian kita tentukan tempat file kita, klik change, letakkan di latihan dan save, lalu next. Kemudian pilih comment center. Setelah layar utama My Accounting muncul, maka kita buat nama-nama akun yang diminta di soal. Dengan cara klik account list, kemudian pilih aset terlebih dahulu, lalu klik new. Kita buat terlebih dahulu kas dengan nomor akun 1001, kemudian kita enter dan masukkan namanya kas dan saldo 500 juta, ganti account type-nya dengan bank. Lalu klik new lagi, masukkan nomor akunnya 1001, enter dan masukkan namanya piutang, saldonya 170 juta, dan account type-nya kita kembalikan ke order asset. Lalu klik new lagi, masukkan nomor akunnya 1003, enter dan masukkan namanya tersedia, saldonya 50 juta, dan oke. Selanjutnya liability, klik new, masukkan nomor akunnya 1001, enter, namanya hutang, saldonya sebanyak 125 juta, lalu klik OK. Selanjutnya equity, klik new, nomor akunnya 1001, enter, namanya modal, saldonya kosong, lalu OK. Selanjutnya income, klik new, nomor akunnya 1001, enter, namanya pendapatan, saldonya kosong, lalu OK. Selanjutnya cost of sale, klik new, nomor akun 1001, enter, namanya harga pokok penjualan, saldonya 0, lalu OK. Selanjutnya expense, klik new, nomor akun 1001, namanya gaji karyawan, saldonya 0, lalu klik new lagi, nomor akunnya 1002, namanya sewa toko, saldonya 0, lalu OK, dan close. Selanjutnya kita membuat inventory. Yang pertama, kita klik inventory, kemudian klik item list. Setelah itu klik news, masukkan kode barangnya yaitu P001, lalu enter, nama barangnya Lumia, lalu kita checklist 3 kotak ini. Kemudian kita atur sesuai permintaannya. Lalu kita pindahkan ke buying detail. Standar cost-nya ada 2 juta, lalu buying unit of measure-nya yaitu unit. Ganti text code-nya menjadi NT. Kemudian kita pindah ke selling detail. Best selling price-nya itu ada 3 juta, selling unit of measure-nya yaitu unit. Text kodenya masih tetap NT. Lalu news, masukkan kode P002, nama barangnya Xperia, kemudian buying detail, standar cost-nya 3 juta, kemudian pindah ke selling detail, best selling price-nya 4 juta, lalu klik news, item number-nya P003, enter, namanya Galaxy, klik buying detail, standar cost-nya 4 juta, kemudian selling detail, best selling price-nya ada 5 juta. Setelah selesai, kita klik OK, lalu close. Selanjutnya, kita masukkan stok barangnya, masih di inventory. Lalu kita klik adjust inventory. Date-nya kita bisa ganti menjadi tanggal awal periode, yaitu 1 bulan 1 2019.
memonya yaitu persediaan awal. Di kolom item number kita enter, lalu klik Lumia, di bawahnya kita enter lagi, lalu pilih Xperia, dan di bawahnya lagi di enter, lalu pilih Galaxy. Lalu masukkan quantity-nya 5 unit masing-masing. Kemudian unit cost Lumia ada 2 juta, Xperia 3 juta, dan Galaxy 4 juta. Setelah itu kita tentukan akunnya semuanya pada persediaan, lalu kita record dan cancel. Untuk selanjutnya kita inputkan daftar customer dan supplier di modul card file. Kemudian klik card list, new, dan pastikan card type-nya customer, lalu masukkan namanya PT Vaganza Sel, lalu tekan enter dan masukkan kodenya yaitu CS001 dan masukkan juga alamatnya di kolom address. Setelah selesai profil kita pindah ke seling detail. Pastikan text code-nya dan phrase text kodenya dalam keadaan empty. Setelah customer diinputkan, sekarang klik new lagi. Card type-nya diganti dahulu menjadi supplier, namanya PT Rajasa Sel, kemudian enter. Kodenya yaitu SP001, lalu masukkan alamatnya yaitu Jalan Madiangin Bukit Tinggi, lalu atur buying detailnya, pastikan teks kodenya empty dan write teks kodenya juga empty, lalu oke dan close. Untuk langkah selanjutnya kita selesaikan transaksi yang ada pada soal. Untuk transaksi pertama yaitu setor modal, klik bank, kemudian receive money, lalu ganti tanggalnya berdasarkan transaksi yaitu tanggal 2 bulan 12 2019. Masukkan 350 juta di amount received, lalu masukkan memonya yaitu di setor modal, lalu klik kolom ACCT, lalu ambil akun modal, kemudian record dan cancel. Untuk transaksi kedua kita ambil purchase, klik enter purchase, lalu kita klik layout, lalu ambil item dan oke. Kemudian tentukan suppliernya dan masukkan tanggal transaksinya yaitu 14 bulan 12 2019. Lalu masukkan barangnya di kolom bill. Setelah itu klik kolom item number dan enter, lalu klik kolom di bawahnya, enter lagi, kemudian ambil Xperia, kemudian klik kolom di bawahnya lagi, enter, dan ambil Galaxy. Lalu masukkan harga belinya di price, Lumia 2 juta, Xperia 3 juta, Galaxy 4 juta. Jika sudah selesai di input, maka kita record dan cancel. Untuk transaksi selanjutnya kita masuk ke modul sales, klik enter sales, ambil layout, ganti menjadi item, lalu pilih customer-nya dan ganti tanggalnya menjadi tanggal transaksi yaitu 21 bulan 12 2019. Klik kolom ship dan masukkan angka 3 di item number, enter, pilih Lumia, di bawahnya Xperia, dan di bawahnya lagi Galaxy. Setelah transaksi benar, lalu kita record dan cancel. Selanjutnya kita inputkan transaksi yang keempat. Kita masuk ke modul banking, kita klik spend money, kemudian tentukan tanggal transaksinya yaitu tanggal 27 bulan 12 2019. Lalu masukkan besaran gajinya di amount yaitu 8 juta, lalu enter, masukkan memonya yaitu dibayar gaji karyawan. Kemudian klik di bawah ACCT, lalu ambil gaji karyawan, lalu record dan cancel. Dan transaksi terakhir kita langsung ke modul bank, spend money, masukkan tanggal transaksi yaitu 29 bulan 12 2019. Kemudian besaran sewanya yaitu 2 juta di amount. Memonya dibayar sewa toko, klik ACCT dan ambil akun sewa toko dan record dan cancel. Lalu transaction journal, lalu klik all, maka muncul semua transaksi kita dan close.
Yang terakhir kita lakukan percetakan. Yang pertama neraca saldo, klik report, lalu account dan ambil standar balance sheet, kemudian display. Kita cetak yaitu send to PDF dan simpan di folder latihan. Kemudian laporan persediaan, klik inventory, kemudian item list summary dan display. Cetak menjadi PDF dan save di latihan. Kemudian laporan pembelian, klik purchase, lalu all purchase, dan atur customize-nya, ganti date formnya menjadi Januari dan Desember, display, dan kita simpan PDF-nya di latihan. Yang terakhir laporan penjualan, klik sales, all sales, dan customize yaitu Januari Desember, lalu display dan simpan PDF-nya. Maka kita akhiri dan close. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.